Hai guys, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait supply chain yang terdapat pada PT Sumber Izumi Mas Perkasa. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Ibu Rizky Apsari Indah Pratiwi SEMSI. Saya Felicia Dita Suara bersama rekan kelompok saya ada Ais, Dinta, Dea, Eriska, Mary, dan Rezika. Kami telah melakukan penelitian ke PT Sumber Izumi Mas Perkasa. Sebelumnya teman-teman pada tahu nggak nih apa itu supply chain dan PT Sumber Izumi Mas Perkasa? Nah, daripada penasaran, cus langsung saja kita masuk ke pembahasan. PT Sumber Izumi Mas Perkasa merupakan perusahaan lokal Kepulauan Riau yang memproduksi air mineral kemasan dengan merek Sanford. PT Sumber Izumi Mas Perkasa ini didirikan pada tahun 2011 yang terletak di Pulau Bintan dan Batam. Sanford telah terkenal dengan kualitasnya dan menjadi air minum yang dicari oleh warga lokal maupun orang asing yang tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Sumber air yang digunakan produk Sanford ini berasal dari Gunung Lengkuas yang letaknya tidak jauh dari PT Sumber Izumi Mas Perkasa. Anda adalah apa yang Anda minum, itulah bunyi slogannya. Supply chain adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk memproduksi, mengolah, dan mengirimkan produk hingga ke tangan konsumen yang melibatkan berbagai perusahaan dan aktivitas seperti membeli bahan baku, membuat produk, mengemas, dan mendistribusikan ke tempat yang tepat. Jadi, supply chain adalah proses yang menghubungkan berbagai orang dan perusahaan untuk membuat dan mengirimkan produk kepada orang-orang yang membutuhkannya. PT Sumber Izumi Mas Perkasa mengakui peran penting narasumber HRD dalam manajemen rantai pasokan. Narasumber HRD memberikan informasi, pengetahuan, dan panduan tentang konsep dasar, metode terbaik, tren industri, serta membantu mengidentifikasi kriteria yang relevan dalam rantai pasok. Mereka juga terlibat dalam pengelolaan kinerja karyawan, pengembangan keterampilan, dan memahami dampak inovasi teknologi, perubahan dasar, dan regulasi terhadap manajemen rantai pasokan. Selain itu, mereka menggunakan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. PT Sumber Izumi Mas Perkasa juga memiliki pendekatan yang berfokus pada kualitas pemasok, manajemen stok dan permintaan, kelancaran aliran produk, pengukuran kinerja operasional, menjaga kebersihan dan kehalalan, serta menjalin hubungan yang baik dengan mitra bisnis. Pengambilan dan penyimpanan bahan baku. Tahap ini melibatkan pengumpulan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi air minum dalam galon, botol, atau gelas. Bahan baku ini dapat berupa air bersih, air mineral, atau bahan-bahan lain yang diperlukan. Setelah bahan baku dikumpulkan, mereka akan disimpan dengan aman di area penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan kebersihan dan keamanan. Penyaringan atau filterisasi dan sterilisasi. Bahan baku air biasanya harus melalui proses penyaringan untuk menghilangkan partikel-partikel padat yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan kualitas air. Setelah penyaringan, air kemudian dapat menjalani proses sterilisasi. Sterilisasi bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme dan bakteri yang mungkin ada di dalam air. Proses sterilisasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti perlakuan panas, penyinaran ultraviolet atau UV, atau pemakaian bahan kimia seperti klor. Pengisian dan pengemasan galon, botol, dan gelas. Setelah air telah melalui proses penyaringan dan sterilisasi, tahap selanjutnya adalah pengisian dan pengemasan air minum. Air minum dapat diisi ke dalam galon, botol, plastik, atau gelas, tergantung pada preferensi dan permintaan pasar. Proses pengisian dan pengemasan dilakukan dengan menggunakan peralatan dan mesin yang sesuai untuk menjaga kebersihan dan keamanan produk. Penyimpanan dan pendistribusian.
Setelah produk air minum dikemas, mereka akan disimpan di gudang atau fasilitas penyimpanan yang sesuai hingga siap untuk didistribusikan. Penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti temperatur, kelembapan, dan perlindungan dari cahaya matahari langsung untuk menjaga kualitas kesegaran produk. Setelah disimpan dengan baik, produk air minum akan didistribusikan ke berbagai saluran penjualan, seperti toko, supermarket, atau pengiriman langsung kepada pelanggan. Berikut adalah penjelasan mengenai supply chain berdasarkan gambaran yang telah diberikan. Pertama, proses dimulai dengan mengambil bahan baku dari sumber air. Proses ini mencakup pengumpulan air dari sumber seperti sumur atau mata air. Bahan baku yang telah diambil kemudian diangkut ke gudang penyimpanan. Biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan pemasok atau distributor untuk mengatur transportasi bahan baku dari sumber air ke gudang dan supplier bahan baku. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk supply chain. Dalam konteks ini, ERP dapat digunakan untuk mengelola informasi dan proses yang terkait dengan persediaan, pengadaan, produksi, dan distribusi bahan baku. Setelah bahan baku tiba di gudang, mereka akan dikelola secara logistik. Ini melibatkan penyimpanan bahan baku dengan tepat, pemantauan stok, dan pengaturan persediaan yang efisien untuk memenuhi permintaan. Setelah bahan baku diproses lebih lanjut, seperti diolah menjadi produk jadi, langkah selanjutnya adalah mengemas produk. Proses pengemasan ini dapat mencakup pemilihan kemasan yang sesuai, pelabelan, dan persiapan produk untuk didistribusi. Sebelum produk dipasarkan, langkah penting dalam supply chain adalah memastikan kualitas produk. Dalam tahap ini, produk akan melalui serangkaian pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sebelum dikirim ke pelanggan. Setelah produk melewati jaminan kualitas, mereka siap dipasarkan. Ini melibatkan kegiatan pemasaran dan promosi untuk menginformasikan konsumen tentang produk dan menciptakan permintaan di pasar. Setelah produk dipasarkan, langkah terakhir dalam supply chain adalah distribusi produk ke pelanggan. Proses ini melibatkan pengaturan transportasi produk dari pusat distribusi atau gudang ke titik penjualan atau pelanggan. Oke guys, sekian dari saya, Felis Cerita Suara mewakili rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih.